Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Alhamid dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Mataram dengan NIM P071310250076. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Landasan Pancasila. Presentasi ini akan membahas bagaimana Pancasila memiliki landasan yang kuat, baik secara sejarah, budaya, maupun hukum, sehingga menjadi dasar negara yang sah dan tidak dapat digantikan. Latar belakang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Berdirinya Republik Indonesia termasuk Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses panjang yang penuh perjuangan. Walaupun pernah terjadi manipulasi dan penyelewengan Pancasila untuk kepentingan penguasa, kebenarannya sebagai dasar negara tidak pernah diragukan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, kita wajib menghayati serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah dan tujuan. Terdapat 3 hal utama yang akan dibahas. Yang pertama, apa saja landasan pendidikan Pancasila? Yang kedua, apa tujuan pendidikan Pancasila? Yang ketiga, apa pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis? Tujuan dari makalah ini adalah agar kita memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup yang benar sesuai sejarah dan hukum. Landasan historis. Secara historis, Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, hingga Majapahit, bangsa kita telah memiliki nilai-nilai luhur tentang persatuan dan kemanusiaan. Perjuangan panjang melawan penjajah menumbuhkan nasionalisme dan rasa senasib, sepenanggungan. Itulah yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa menjadi Nipasila dalam Pancasila. Landasan historis. Pancasila bukan ide impor dari bangsa asing. Nilai-nilainya berasal dari jiwa masyarakat Indonesia sendiri. Karena itu, generasi muda seperti kita wajib mempelajari dan mengembangkan nilai Pancasila agar tidak mudah terombang-ambing pengaruh negatif zaman. Landasan kultural. Selain historis, Pancasila juga berlandaskan budaya bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi merupakan ciri khas masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Negara lain mendasarkan ideologinya pada tokoh tertentu seperti Karl Marx. Sementara Indonesia berdasarkan ideologinya pada akar budaya yang kaya dan luhur. Landasan yuridis. Landasan yuridis menunjukkan bahwa Pancasila diakui secara resmi oleh hukum negara. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berarti Pancasila memiliki kedudukan sangat kuat sehingga hukum sebagai dasar negara yang sah.
landasan yuridis. Tidak hanya itu, Pancasila juga diwajibkan untuk diajarkan di seluruh jenjang pendidikan. Hal ini tertuang dalam 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. PP Nomor 60 Tahun 1999. 3. SK Dirjen Dikti Nomor 265 Dikti Cap 2000. Tujuannya agar nilai Pancasila tetap hidup dalam diri seluruh generasi penerus bangsa. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah 1. Agar memahami. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah 1. Agar mahasiswa memahami Pancasila secara benar dan ilmiah. 2. Menjadikan Pancasila pedoman dalam penyelenggaraan negara. 3. Membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan bersatu. Dengan pengetahuan yang baik tentang Pancasila, kita dapat berpikir logis dan bertindak bijak sesuai nilai-nilai bangsa. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Dalam literatur Buddha kuno, dikenal 5 larangan moral yang juga disebut Pancasila, yaitu tidak membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan tidak mabuk. Pengertian secara historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan melalui sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain 1. Muhammad Yamin. 2. Soepomo. 3. Insinyur Soekarno. Pada akhirnya, rumusan resmi Pancasila ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengertian secara terminologis. Terminologi Pancasila yang sah terdapat pada alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila yang resmi serta menjadi dasar negara hingga hari ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Landasannya kuat secara sejarah, budaya, dan hukum. Generasi muda wajib memahami dan mengamalkannya. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan memahami Pancasila, kita turut menjaga keutuhan bangsa. Demikian presentasi saya mengenai landasan Pancasila. Bila ada kata yang tidak berkenan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.